Baiklah, kami dari kelompok kepegawaian akan mempresentasikan hasil SRS kami tentang spesifikasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi atau aplikasi kepegawaian online. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Pinkan Konjol, dan Sandi Pratama Siking. Oke, yang pertama kita akan masuk ke identifikasi sistem. Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem web, aplikasi kepegawaian dengan identifikasi berikut. Nama proyek pembuatan sistem aplikasi kepegawaian online berbasis web, nama produk aplikasi kepegawaian online, ID produk 953593. Yang kedua, deskripsi sistem. Ada as-is system. Dalam sistem as-is merupakan tindakan user secara manual dalam melakukan kegiatan. Yang pertama ada pegawai masuk ke dalam gedung, yang kedua ada pegawai duduk di meja kerjanya masing-masing, yang ketiga pegawai melakukan pekerjaannya. Ini merupakan gambar dari deskripsi sistem yang as-is system. Yang kedua ada to-be system. To-be system merupakan proses aktivitas yang akan terjadi jika sudah menggunakan website. Deskripsi sistem. Yang pertama, user membuka halaman web, user memasukkan halaman web aplikasi kepegawaian online, user dapat membuat akun baru jika belum mempunyai akun, user melihat halaman utama, user memilih menu. Jika user atau admin dan pegawai memilih menu profil, maka yang akan ditampilkan adalah data user, data pegawai beserta jumlah pegawai. Pegawai melakukan perekapan data bersama admin dan mencetaknya. User keluar aplikasi, user menutup aplikasi. Ini merupakan gambar dari to-be system. Yang ketiga, ada arsitektur sistem aplikasi kepegawaian online. Arsitektur aplikasi kepegawaian online ini menjelaskan tentang bagaimana relasi dan proses-proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Dalam aplikasi ini dijelaskan hubungan antara user, web server, dan database server dengan proses yang akan mereka lalui, serta output yang nantinya akan keluar. Ketika user merequest HTML, maka dengan adanya jaringan atau internet, request akan dikirim ke web server, kemudian mengambil data dari database server, lalu ditampilkan lagi ke stakeholders. Ini merupakan gambar dari arsitektur sistem. Yang keempat ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari perancangan aplikasi yang dibahas meliputi yang pertama, mencari informasi yang dapat dilakukan oleh web, pengembangan aplikasi kepegawaian. Yang kedua, menganalisis masalah dengan user terkait. Yang ketiga, menentukan sistem yang dibutuhkan. Yang keempat, merancangkan sebuah aplikasi dengan fitur-fitur tertentu. Yang kelima, daftar kebutuhan sistem aplikasi. Kebutuhan fungsional. Yang pertama, profil prioritas pertama untuk memproses data diri dan pekerjaan pegawai. Yang kedua, data diri prioritas pertama menampilkan data admin dan para pegawai. Yang ketiga, presentase prioritas pertama untuk menampilkan pencapaian pekerjaan pegawai di tiap bidangnya. Yang keempat, absensi prioritas pertama untuk pengisian kehadiran pegawai. Yang kelima, pengaturan prioritas pertama untuk keperluan admin dan pegawai. Di sini juga ada use case diagram, di mana pegawai mengisi data diri pegawai ke admin, dan admin melakukan pengecekan data, penginputan data, rekap data, laporan data pegawai, dan arsip. Ada use case, description, use case masuk aplikasi, nama use case masuk aplikasi, aktor pegawai, admin, deskripsi, pegawai dan admin melakukan login pada web aplikasi kepegawaian online,
Normal course yang pertama, pegawai dan admin membuka alamat web aplikasi kepegawaian online. Yang kedua, pegawai dan admin login ke website aplikasi kepegawaian online. Yang ketiga, sistem menampilkan halaman utama. Alternate course, pegawai dan admin batal masuk website. Precondition tidak diketahui, postcondition pegawai dan admin keluar aplikasi, assumption tidak diketahui. Use case keluar aplikasi, nama use case keluar aplikasi, aktor pegawai dan admin, deskripsi pegawai dan admin melakukan logout, normal course pegawai dan admin login, yang kedua pegawai dan admin melakukan aktivitas. Alternate course tidak diketahui, precondition, pegawai dan admin membuka web aplikasi kepegawaian online, postcondition, pegawai dan admin keluar aplikasi, assumption tidak diketahui. Kebutuhan antarmuka atau interface. Yang pertama, prioritas pertama, deskripsi, stakeholders melihat fitur-fitur yang telah dibuat. Yang kedua, prioritas pertama, sistem aplikasi kepegawaian online memerlukan data diri setiap user. Yang ketiga, prioritas pertama, sistem aplikasi kepegawaian online memberikan informasi kepada user melalui fitur yang disediakan. Yang keempat, prioritas pertama, perangkat harus mampu membaca dan memproses informasi pada saat memasukkan data oleh user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi. Baiklah, kita masuk ke tampilan masuk. Di sini terdapat nama aplikasi yaitu kepegawaian online. Untuk username dan password yaitu insert data. Sementara untuk login yaitu proses masuk. Di sini juga ada menu terdapat create yaitu buat akun baru. Jika berhasil login maka akan masuk ke tingkat next. Jika masuk ke tampilan aplikasi kepegawaian, yaitu di sini terdapat foto profil admin dan terdapat juga 3 menu utama yaitu dashboard, data user, dan data pegawai. Dalam data user yaitu terdapat menu yaitu ID user, nama, username, level, nomor HP, dan aksi. Kita masuk ke 5.3 yaitu kebutuhan basis data. Yaitu yang pertama, request ID yang pertama, prioritas pertama, deskripsi. Sistem aplikasi harus menyimpan data yang dimasukkan ke dalam database. Yang kedua, prioritas pertama, sistem aplikasi harus memproses data yang dimasukkan oleh pendaftar. Ketiga, prioritas pertama, sistem membutuhkan daftar nama atau data setiap user yang masuk ke dalam aplikasi. Kita masuk ke kelas diagram. Di sini terdapat entitas pegawai dan atributnya itu kode pegawai, nama, alamat, melakukan aktivitas, mengisi, mengubah, dan melihat. Ada juga entitas data pegawai yaitu atribut, NIP, nama, golongan, gaji pokok. Ada juga entitas admin yaitu terdapat atribut yaitu username, password, kode admin, alamat, dan telepon. Melakukan aktivitas, mengisi, mengubah, melihat, dan menghapus. Terdapat juga entitas laporan yaitu atributnya laporan data pegawai, laporan golongan pegawai, dan laporan absensi. Melakukan aktivitas, lihat absensi, lihat laporan. Atribut entitas berikutnya yaitu absensi pegawai. Atributnya yaitu tanggal, NIP, nama, golongan, keterangan. Melakukan aktivitas yaitu sidik, jari, foto pegawai. Entitas berikutnya yaitu penggajian pegawai, tanggal, NIP, nama, golongan, gaji pokok, potongan, total. Melakukan aktivitas input data pegawai, ubah data penggajian, simpan data penggajian, lihat data pengaman.
Berikutnya itu entitas pemilik, yang dimana terdapat atribut yaitu username, password, dan kode pemilik. Lalu prosesnya akan masuk ke entitas login, yaitu terdapat atribut username, password, melakukan aktivitas, membuat, dan mengedit. Berikutnya yaitu sequence diagram, di mana terdapat aktor, yaitu pegawai, melakukan login, yaitu pada form login, tampilan form login. Setelah tampilan form login, maka akan masuk ke proses validasi, di mana di proses validasi akan membutuhkan ID user atau password. Setelahnya akan masuk ke tampilan yaitu mode login, dan jika berhasil, maka akan masuk ke form utama. Tapi jika ID atau password salah, maka akan kembali dari mode login, akan kembali ke form login. Lanjut. Ini merupakan IRD dari kelas diagram yang sebelumnya, yaitu terdapat entitas pegawai, atribut, kode pegawai, NIP, nama, alamat. Atribut entitas admin yaitu atribut username, kode admin, password, nomor telepon, dan alamat. Entitas pemilik, atribut username, password, kode pemilik. Entitas laporan yaitu laporan absensi, laporan golongan, laporan data pegawai. Entitas berikutnya yaitu penggajian pegawai, yaitu tanggal, NIP, nama, golongan, gaji pokok, potongan, dan total. Entitas absensi yaitu atribut, tanggal, NIP, golongan, keterangan. Untuk data pegawai yaitu terdapat atribut, NIP, nama, golongan, data golongan, gaji pokok. Dan untuk login terdapat atribut username dan password. Kamus data yaitu tabel pegawai, file, username menggunakan tipe data pacar, NIP menggunakan tipe data integer, atau juga bisa sebagai primary key. Tempat tanggal lahir yaitu menggunakan tipe data date, password menggunakan tipe data pacar, email menggunakan tipe data pacar, nama menggunakan tipe data pacar, dan kelas menggunakan tipe data pacar. Menggunakan tipe data jar. 5.4 kebutuhan adaptif. Request ID yang pertama, prioritas pertama, deskripsi. Dalam aplikasi kepegawaian online, hanya admin dan pegawai yang bekerja dalam sebuah perusahaan tertentu yang dapat menggunakan fitur aplikasi ini. Request ID yang kedua yaitu prioritas pertama, deskripsi pengeditan hanya bisa dilakukan oleh admin. 5.5 kebutuhan non-fungsional. Request ID yang pertama, prioritas pertama, deskripsi. Sistem ini akan menggunakan bahasa pemrograman Java dan C++. Request ID yang kedua, prioritas pertama, user harus memiliki nama pengguna dan kata sandi untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Kita masuk ke penutup, nomor 6. Demikian perincian pengembangan aplikasi kepegawaian online yang telah dibuat ini untuk membantu pembuat dan pengguna aplikasi dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang pegawai. 7. Lampiran. 7.1 Executive Summary, yaitu pengembangan aplikasi ini dapat memudahkan pegawai untuk melakukan beberapa pekerjaan. Manfaatnya yang dapat kita ambil dari web ini yaitu pegawai dengan mudah melakukan pengisian data diri, melakukan absensi, dan juga melihat rancangan pekerjaan apa yang nantinya mau dikerjakan ke depan. 7.2 Studi kelayakan finansial. Di sini kami mengambil 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Masuk ke tabel benefit dengan total benefit, yaitu dari 5 tahun, total 5 tahun yang akan diambil yaitu 108.950.000. Masuk ke tabel berikutnya yaitu
development cost. Dengan total development cost yaitu 18 juta. Tabel berikutnya itu operational cost, di mana total dari 5 tahun ke depannya atau dari tahun 2021 sampai tahun 2025 yaitu dengan total 250.000 masing-masing dari setiap tahun. Lalu kita masuk ke ROI yaitu return of investment yaitu 438,02%. BEP break even point yaitu 1,12 tahun. Kita masuk ke estimasi sistem perangkat lunak. Di sini kita masuk ke complexity dengan deskripsi low, medium, high, total. Untuk input low yaitu 2,3, medium 2 kali 3, medium 2 kali 4, high 0,6, total 14. Untuk output low 1 kali 4, medium 2 kali 5, high 0,7, 0 kali 7, total 14. Whereas low 3 kali 3, medium 0 kali 4, high 0 kali 6, total 9. File low 3 kali 7, medium 0 kali 10, high 0 kali 15, dengan total 21. Progress interface 6 kali 5, low 6 kali 5, medium 0 kali 7, high 0 kali 10, total 30. Total WFP atau Adjusted Function Point yaitu 88. Di sini kita memasukkan itu total processing complexity yaitu 8, di mana data komunikasi 1, have use konfigurasi 0, transaksi rate 0, end user efficiency 1, complex processing 1, installation yes 0, multiple sites 0, performa 1, distribusi fungsi 0, online data entry 0, online update 1, reusability 1, operational yes 1, extensibility 1. Dengan total 8. Kita masuk ke TAP atau Total Adjusting Function Point, di mana total adjusting processing complexity atau PCA yaitu 0,65 tambah 0 kali 01 kali 8 sama dengan 0,73 atau simple system. Total adjusting function point atau TAFP 88 yang sebelumnya yang diperoleh 88 kali 0,71 sama dengan 64,24. Kita masuk ke log lines of code. Di sini kita menggunakan data Python, yaitu Python log sama dengan 20. Log sama dengan 88 kali 20 sama dengan 1760 lines of code. Kita masuk ke estimating effort, yaitu effort sama dengan 1,4 kali hasil dari log, yaitu 1760 dibagi 1000 sama dengan 2,4%. Estimating time 3,0 dikali %mon atau hasil dari effort di pangkat 1/3 sama dengan 0 kali 3 kali 0 kali 2464 pangkat 1/3 sama dengan 3,0 dikali 426 4.277,773.189 atau sama dengan 12,8 bulan. Berdasarkan perhitungan estimasi yang dilakukan dilihat dari segi waktu pembuatan
membutuhkan waktu 12,8 bulan dengan kapasitas ukuran aplikasi 1.760 line. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.